Gini, sejarah itu kan penuh sama cerita-cerita aneh ya. Tapi gimana kalau ada satu cerita yang katanya beneran kejadian? Tentang dua anak yang muncul entah dari mana dengan kulit berwarna hijau. Ini bukan dongeng loh. Ini adalah salah satu misteri paling membingungkan dari abad pertengahan dan hari ini kita bakal coba bedah kasusnya. Nah, pertanyaan intinya sih simpel banget, tapi jawabannya, wah itu yang susah. Dari mana sih mereka sebenarnya datang? Pertanyaan ini udah bikin para sejarawan dan kita semua penasaran selama ratusan tahun. Oke, kita mundur dulu ke abad ke-12 di sebuah desa di Inggris bernama Woolpit. Penting banget nih buat diingat, ini bukan negeri dongeng atau semacamnya. Ini beneran ada di peta, yang justru bikin semua yang terjadi setelah ini jadi makin aneh. Oke, kita mulai dari awal ya. Dari hari di mana sesuatu yang mustahil itu seolah-olah jadi nyata. Kita sebut aja ini kedatangan yang aneh. Coba deh bayangin posisi kalian jadi penduduk desa zaman itu. Lagi kerja di ladang, tiba-tiba deket lubang jebakan serigala, kalian lihat dua anak kecil, laki-laki dan perempuan. Tapi ada yang aneh banget. Kulit mereka warnanya hijau. Pakaiannya dari bahan yang nggak pernah kita lihat sebelumnya, dan mereka ngomong pakai bahasa yang nggak ada satupun orang ngerti. Mereka cuma diam di situ, kayak ketakutan dan bingung total. Penampilan mereka yang aneh itu ternyata baru permulaan loh. Kelakuan mereka selanjutnya malah ngasih kita petunjuk-petunjuk yang bikin misteri ini makin dalam. Udah kayak kasus detektif dari zaman Bahala lah. Jadi setelah dibawa ke desa, anak-anak ini nolak semua makanan. Dikasih roti, daging, semua dilepeh. Sampai akhirnya ada yang iseng ngasih kacang buncis mentah. Dan mereka langsung makan dengan lahapnya. Coba pikirin deh, dari semua makanan di dunia, kenapa harus kacang mentah? Ini salah satu detail paling ganjil yang bikin para sejarawan garuk-garuk kepala. Sayangnya cerita ini ada sisi sedihnya. Si anak laki-laki mungkin karena nggak bisa adaptasi atau gimana, akhirnya jatuh sakit dan meninggal. Jadi, sekarang tinggal si anak perempuan. Dia satu-satunya harapan kita buat dapat jawaban. Kunci satu-satunya buat mecahin misteri ini. Nah, seiring waktu, si gadis ini pelan-pelan mulai belajar bahasa Inggris. Tentunya semua orang berharap dapat jawaban yang masuk akal kan? Tapi, jawaban yang mereka dapat malah bikin semuanya jadi makin aneh. Dia mulai cerita tentang rumahnya, sebuah tempat yang sama sekali beda. Dia bilang nama rumahnya itu Tanah Saint Martin. Dia ngejelasin tempat itu kayak dunia yang selamanya senja, mataharinya nggak pernah terang benderang. Dan yang paling bikin kaget, dia bilang, di sana semua orang dan semua hal warnanya hijau, persis kayak dia dan saudaranya. Terus gimana ceritanya mereka bisa nyampe di Woolpit? Katanya gini, dia sama saudaranya lagi ngegembala ternak, tiba-tiba mereka dengar suara yang keras tapi kayak memanggil gitu, seperti suara lonceng besar dari jauh. Karena penasaran, mereka ngikutin suara itu masuk ke sebuah gua. Mereka jalan terus di lorong gelap, sampai akhirnya silau. Mereka keluar ke cahaya matahari yang terang banget. Dan udah ada di Woolpit. Bingung, nggak tahu ada di mana. Kutipan ini yang dirangkai ulang dari catatannya, benar-benar nunjukin betapa bingungnya mereka. Ini bukan perjalanan yang direncanain. Mereka cuma anak-anak yang penasaran sama suara lonceng, dan entah gimana malah nyasar ke dunia kita. Oke, sekarang kita udah punya semua potongan puzzle-nya nih. Ada kedatangan yang super aneh, kelakuan yang ganjil, dan kesaksian yang, jujur aja, susah banget dipercaya. Nah, sekarang ayo kita coba susun semuanya dan pecahin misteri ini. Selama ratusan tahun, ada 3 teori utama yang paling sering dibahas. Pertama, yang paling masuk akal. Mereka ini anak yatim piatu dari Flemish yang nyasar dan kurang gizi parah, makanya kulitnya jadi pucat kehijauan. Kedua, teori yang lebih fantastis. Cerita si gadis itu beneran, dan mereka datang dari dunia paralel atau semacamnya. Dan ketiga, ya ini semua cuma dongeng aja, cerita rakyat yang dilebih-lebihkan. Jadi kita kayak dihadapkan pada dua pilihan yang benar-benar berseberangan. Di satu sisi ada penjelasan yang logis. Mereka cuma anak-anak yatim dari Flanders, sakit karena kurang gizi, ngomongnya pakai dialek asing. Selesai. Tapi di sisi lain, ada penjelasan yang luar biasa. Cerita si gadis itu 100% benar, dan mereka ini pengunjung dari dunia lain yang nggak sengaja nembus ke dunia kita. Kalian lebih condong kemana nih? Meskipun ada banyak teori, nggak ada satupun yang bisa ngejelasin semua kejanggalan di cerita ini. Dan ya, itulah kenapa ratusan tahun kemudian, kisah ini tetap jadi misteri yang nggak ada habisnya.
Terus gimana nasib si saksi mata satu-satunya ini? Ya, seiring waktu dan dapat makanan yang lebih baik, warna hijau di kulitnya pelan-pelan pudar, jadi normal lagi. Dia akhirnya fasih bahasa Inggris, dibaptis, dan kabarnya kerja jadi pelayan. Bahkan ada catatan yang bilang dia sempat nikah dan ngabisin sisa hidupnya di dunia kita. Dia berbaur, tapi ceritanya nggak pernah pudar. Jadi, kenapa sih setelah 800 tahun kita masih aja ngomongin cerita ini? Jawabannya simpel, karena nggak ada penjelasan yang benar-benar pas. Teori yang rasional itu nggak bisa ngejelasin detil-detil anehnya. Sementara cerita si gadis ya terlalu fantastis buat diterima akal sehat. Kisah ini tuh ada di area abu-abu, antara fakta dan legenda. Dan justru itu yang bikin ceritanya abadi. Dan ini ngebawa kita balik lagi ke pertanyaan paling awal. Tapi sekarang rasanya jadi jauh lebih dalam. Setelah dengar semua buktinya, kita masih dihadapkan sama dilema yang sama persis kayak penduduk desa Woolpit dulu. Apakah anak-anak ini datang dari negeri lain? Atau jangan-jangan dari dunia lain? Jawabannya, entah sampai kapan, masih terkunci rapat oleh sejarah.